lagi di YouTube channel Matatung Mahasiswa Tulang-Tulung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ekonomi lagi. Ada yang tahu kita akan membahas apa? Tetot. Salah. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan lagi membahas stimulus. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan analisis terhadap tren pertumbuhan indeks harga saham gabungan pada minggu-minggu terakhir ini, serta menganalisis apa saja sih faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang mempengaruhinya dan bagaimana sih cara mereka mempengaruhi itu. Oke. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang data IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, dalam beberapa minggu terakhir. Pada tanggal 5 November 2025, IHSG ditutup di 8.318,53, naik 0,93% dari sebelumnya. Pada tanggal 7 November 2025, sesi 1, IHSG menguat ke 8.360,83. Pada tanggal 10 November 2025, pembukaan IHSG buka menguat pada level 8.435,56. Pada tanggal 26 November 2025, penutupan IHSG mencapai rekor tertinggi baru, yaitu 8.570,25. Pada tanggal 26 November 2025, penutupan pekan IHSG ditutup dengan 8.508,71. Pada tanggal 1 sampai 2 Desember 2025, pada pembukaan IHSG dibuka menguat sekitar 8.541,54. Kemudian pada 2 Desember tercatat di 8.577,61. Dari awal November ke awal Desember 2025, IHSG menunjukkan kecenderungan naik secara konsisten dari yang 8.200 hingga 8.300 ke 8.570 sampai lebih. Hal ini mencerminkan kepercayaan pasar dan minat beli yang sangat meningkat. Faktor ekonomi yang mendukung kenaikan IHSG. A. Pertumbuhan ekonomi domestik. Data resmi menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal 3 2025 tumbuh 5,4%. Fakta ini memberikan sinyal bahwa banyak perusahaan di bursa bisa mengalami kinerja yang sehat. Hal ini membuat investor optimis dan mendorong penguatan saham IHSG pun naik. B. Ekspektasi dan sentimen terhadap kebijakan moneter dan global. Salah satu pemicu kenaikan pada 26 November 2025 adalah ekspektasi bahwa suku bunga di Amerika Serikat The Fed akan dipangkas. Hal ini mendorong aliran modal ke pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia. Sentimen global dan domestik bersama-sama memperkuat harapan investor bahwa kondisi ke depan akan lebih baik, mendorong aksi beli. C. Aktivitas perdagangan dan likuiditas yang tinggi. Pada 5 November 2025, hari IHSG cetak rekor nilai transaksi tercatat sangat besar. Total saham yang berpindah tangan dan volume transaksi sangat tinggi. Likuiditas dan banyaknya perdagangan menunjukkan minat investor yang tinggi.
mendukung tren naik IHSG. Faktor non-ekonomi atau sentimen dan psikologi pasar. Tanggal 11 November 2025 dilaporkan bahwa IHSG menguat pada pembukaan karena sentimen positif domestik dan global, menunjukkan bahwa persepsi dan psikologi investor memainkan peran. Stabilitas politik, kondisi global relatif kondusif, dan persepsi bahwa Indonesia masih menjanjikan sebagai market perkembangan bisa mendorong masuk modal memperkuat IHSG. Selanjutnya, kita akan membahas keterkaitan dan dinamika antara faktor-faktor tersebut. Fundamental ekonomi, pertumbuhan ditambah stabilitas memberi dasar kuat. Investor cenderung percaya bahwa saham-saham emiten akan menghasilkan. Selanjutnya, sentimen global dan kebijakan moneter internasional mendorong arus modal asing ke Indonesia, sehingga meningkatkan permintaan saham, sehingga IHSG naik. Psikologi pasar dan sentimen, rekor tertinggi. Optimisme ekonomi bisa memperkuat daya tarik pasar dan menarik lebih banyak investor, efek snowball. Nah, oleh karena itu, kenaikan IHSG saat ini bukan hanya karena satu faktor saja, melainkan kombinasi dari banyak faktor yang saling mendukung. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan dari data dan analisis di atas, IHSG telah menunjukkan tren penguatan yang nyata sejak awal November hingga awal Desember 2025. Penguatan ini didorong oleh kombinasi fundamental ekonomi domestik yang relatif kuat, ekspektasi kebijakan moneter global, likuiditas pasar, dan sentimen investor. Faktor non-ekonomi seperti persepsi stabilitas dan global sentimen juga ikut berperan penting. Dengan demikian, kenaikan IHSG sekarang bisa dianggap sebagai hasil dari keterpaduan faktor ekonomi, kebijakan, dan psikologi pasar, bukan sekedar lonjatan sesaat. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Tren pertumbuhan IHSG, indeks harga saham gabungan dalam beberapa minggu terakhir ini, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi baik dari ekonomi ataupun non-ekonomi tersebut. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih memahami indeks harga saham gabungan dalam beberapa minggu terakhir ini, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi baik dari segi ekonomi maupun non-ekonomi. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua, serta subscribe jika menurut kalian video-video kami ini sangat bermanfaat. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.